Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub pasalnya yang ke-9, ayat 1 sampai dengan 10. Tetapi Ayub menjawab, "Sungguh, aku tahu bahwa demikianlah halnya. Namun bagaimana manusia bisa benar di hadapan Allah? Jika ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat menjawabnya. Allah itu bijak dan sangat kuat. Siapakah dapat bersikeras melawan Dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung tanpa diketahui orang dan menjungkir balikannya dalam murkanya, yang menggeser bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari supaya tidak terbit, dan menutup bintang-bintang dengan meterai, yang seorang diri membentangkan langit, dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tak terselami, dan keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya." Sahabat Alkitab, di tengah lautan yang luas dan tak terbatas, seorang pelaut yang berpengalaman berdiri di geladak kapalnya, menatap hamparan air yang tak berujung. Ia telah mengarungi banyak badai, menghafal rasi bintang sebagai penuntun, dan memahami arah angin. Namun, dalam kebesaran samudera, ia tetap kecil dan tak berdaya. Setiap gelombang besar yang datang mengingatkannya bahwa betapapun ia berusaha mengendalikan arah perjalanannya, pada akhirnya ia tetap harus berserah kepada arus yang lebih besar dari dirinya. Begitulah manusia di hadapan Allah. Ayub pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 10 mencerminkan perasaan seorang manusia yang menyadari betapa besar dan tak terjangkaunya Allah. Dalam penderitaannya, Ayub tidak kehilangan rasa hormat dan kagumnya kepada Tuhan. Ia berkata, "Allah itu bijak dan sangat kuat. Siapakah dapat bersikeras melawan Dia dan tetap selamat?" Ia mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan rasi bintang, yang mengendalikan matahari dan bumi, yang melakukan mujizat tak terhitung jumlahnya, adalah Tuhan yang terlalu agung untuk dipahami oleh manusia. Segala yang diungkapkan Ayub bukan bermaksud meragukan keberadaan atau kebesaran Allah. Sebaliknya, merupakan upaya untuk mengakui keterbatasannya sebagai manusia dalam memahami kehendak ilahi. Ia bertanya, bagaimana manusia bisa benar di hadapan Allah? Ayub sadar bahwa manusia tidak mungkin mendebat Tuhan atau menuntut jawaban atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Ayub melihat bagaimana Tuhan dapat memindahkan gunung-gunung tanpa diketahui orang, menggeser bumi dari tempatnya, serta menetapkan bintang-bintang dan gugusannya. Semua ini menjadi peringatan bagi kita bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari ciptaan yang luas, dan bahwa kita harus rendah hati dalam menghadapi kebesaran Allah. Sahabat Alkitab, sadarkah kita bahwa sebagai manusia, kita seringkali merasa ingin memahami segala sesuatu, ingin mengetahui alasan di balik penderitaan, dan ingin memastikan bahwa hidup kita berjalan sesuai harapan. Kita merasa seperti pelaut yang berusaha mengendalikan arah di tengah lautan luas. Namun, pada akhirnya, kita harus mengakui bahwa tidak semua hal dapat kita kendalikan. Diperlukan kesediaan untuk berserah kepada Tuhan yang memahami seluruh jalur perjalanan kita, meskipun tak nampak ujungnya. Ada misteri dalam rencana Allah yang tidak selalu bisa kita pahami. Seperti Ayub,
kita mungkin mengalami penderitaan yang berat, menghadapi situasi yang tidak kita mengerti, dan merasa seolah-olah Tuhan jauh dari kita. Namun, kita harus tetap percaya bahwa di balik misteri hidup, Tuhan sedang bekerja, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tak terselami dan keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami mengakui bahwa kami adalah ciptaan yang terbatas di hadapan kebesaran-Mu. Ampunilah kami jika kami seringkali merasa cukup dengan kekuatan kami sendiri. Bantulah kami untuk selalu merenungkan kerapuhan kami dan menggantungkan harapan sepenuhnya pada kasih dan kekuatan-Mu. Ajarkanlah kami untuk hidup dengan kerendahan hati, menyadari bahwa hanya di dalam Engkaulah kami menemukan kedamaian dan kekuatan sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.